Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama daripada kitab Mazmur pasal yang ke-91. Kita melihat daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ayat yang luar biasa banget yang saya percaya akan memberikan kekuatan dan dorongan buat siapapun Anda yang membacanya. Firman Tuhan berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang." Ayat 6, "Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu." Pemirsa sekalian, saya percaya bahwa ini adalah suatu janji kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang tinggal di dalam naungan yang maha tinggi. Bapak Ibu sekalian, namun demikian kita tahu bahwa kita hidup di suatu kondisi dunia. Nomor satu, ini mari kita lihat bahwa dunia yang kita hidupi ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa atau the fallen world, ya. Pada waktu Adam dan Hawa ini dia jatuh dalam dosa, di dunia yang sama inilah yang sampai dengan hari ini kita, saudara sekalian dan saya, hidupi. Jadi tentunya tidak mungkin kalau di dalam kehidupan di dunia ini yang penuh dengan, dalam bahasa kedokteran atau dalam bahasa ilmiah dikatakan radikal bebas, ya. Ini ada di mana-mana, pemirsa sekalian. Jadi sadari ini bukan berarti pada waktu kita orang Kristen, pada waktu kita sudah pelayanan, kita sudah rajin doa puasa, berarti kita langsung otomatis imun daripada sakit penyakit. Tidak demikian, ya. Ada begitu banyak radikal bebas yang tidak terlihat mata, dan kemudian ini adalah suatu fakta yang perlu kita mengerti. Belum lagi adanya berbagai macam stres kehidupan, tekanan-tekanan, ya, dan kemudian bagaimana pula dengan pola kehidupan, cara Anda makan, olahraga, ya, bagaimana kita tidur, bangun, dan kemudian bagaimana kita menjaga kebugaran tubuh ini, ya, dan kemudian bagaimana tadi saya katakan adanya stres, tekanan, dan berbagai banyak hal. Nah, ini semua rupanya berperan serta tentang kehidupan kesehatan seseorang. Nah, yang kedua, pada waktu seseorang sakit, tentunya saya percaya bahwa hal ini tidak mudah, apalagi kita melihat ada dua narasumber yang hari ini mereka mengalami sakit keras, ya. Yang satu kanker getah bening, yang satu kanker usus. Tentunya ada masa-masa denial. Kenapa aku? Why me? Gitu ya. Tentunya hal ini tidak mudah. Siapapun orang itu, sekuat apapun dia, pada waktu dia sakit pasti ada pertanyaan, kenapa aku? Dan bahkan kadang-kadang ada yang marah. Marah dengan Tuhan, marah dengan dirinya sendiri, marah dengan berbagai macam keadaan. Yang saya percaya bahwa ini pasti bukan salahnya Tuhan. Karena tadi saya katakan yang pertama, kita hidup dalam suatu kondisi dunia yang sudah jatuh dan hidup di dalam dosa. Nah, namun demikian yang ketiga, ada pengharapan. Ya, ada kabar baik. Katakan kabar baik. Pada waktu kita menjadi anak Tuhan, kita ini menerima suatu janji keselamatan. Nah, janji keselamatan ini artinya bahwa saya dan saudara yang seharusnya destinasi atau takdir kita masuk neraka, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat, kita memberikan hidup kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima dan percaya kepada Dia. Ada satu mujizat terbesar, lebih besar daripada kesembuhan jasmani, lebih besar daripada uang miliaran yang seseorang bisa miliki, atau ketenaran, kepopuleran, yaitu pada waktu nama kita dicatat dalam satu kitab yang namanya kitab kehidupan. Di mana Tuhan Yesus berkata bahwa kita hari itu diselamatkan, dan pada waktu kita mati, ya, fakta keempat atau poin yang keempat, setiap daripada saudara dan saya, suka nggak suka, kita pasti mati. Sekudus-kudusnya Anda, sehebat-hebatnya Anda baca Alkitab satu hari 30 pasal sekalipun, kalau memang waktunya Anda sudah game over, ini pasti namanya Anda game over. Tidak ada orang hidup selama-lamanya secara jasmani, tetapi manusia yang percaya kepada Tuhan dan sebagai juru selamat kita, kita akan mempunyai kehidupan yang kedua. Ya, di mana di dalam kehidupan yang kedua kita sudah tidak mengalami sakit penyakit, kita mengalami kesembuhan secara permanen, gitu ya. Ada rumah di surga yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Nomor 5, ada kemungkinan pada waktu kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita kembali membenahi pola kehidupan kita. Dan kalaupun itu belum waktunya bagi saudara dan saya untuk mati duluan atau untuk pergi ke rumah Bapa, maka ada kesempatan bahwa kita akan mengalami kesembuhan secara jasmani. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda
akan disembuhkan atau menerima mujizat secara jasmani, apa yang akan Anda lakukan terhadap kehidupan ini? Ya, ada satu pertanyaan yang merupakan satu accountability, tanggung jawab yang saudara dan saya harus jawab. Dan saya berdoa biar ini menjadi suatu perenungan buat Anda. Kalau hari ini saya masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, melihat keluarga, mempunyai bisnis, mempunyai pekerjaan, bisa melayani Tuhan, apa yang sudah saya lakukan terhadap hidup ini untuk memuliakan Tuhan? Ya, saya berdoa dan berharap apa yang Anda saksikan hari ini menjadi dorongan dan kekuatan buat Anda. Kami mau berdoa buat siapapun daripada Anda, terutama yang sedang sakit. Saya sungguh percaya firman Tuhan mengatakan dengan bilur Yesus engkau sembuh. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Siapapun mereka, apakah di rumah sakit, ataupun di rumah, ataupun yang sudah bahkan tidak mempunyai pengharapan. Dokter bisa memvonis, tapi vonis itu bisa meleset. Kami bersyukur untuk setiap dokter yang sudah Engkau kirimkan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dan Bapa, kami berdoa biarlah dokter di atas segala dokter akan turun tangan. Biarlah obat-obatan yang diberikan akan membantu proses kesembuhan. Tetapi sekarang kami mulai percaya, kami aminkan apa yang firman-Mu katakan, bahwa dengan bilur-bilurnya Yesus, saudara, engkau terima sekarang, engkau sembuh, engkau tarik nafas panjang-panjang, engkau terimalah mujizat kesembuhan. Apapun yang menjadi sakitmu, apapun yang dokter tidak bisa lakukan, apapun yang obat tidak bisa lakukan buat Anda, Yesus sanggup. Aku melepaskan kesembuhan dan pemulihan seutuhnya. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin.